Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini gue bakal lanjut lagi nonton anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc episode ke-6. Di episode sebelumnya jelas mirip kayak movie ya, jadi lebih ke pertarungannya, terus beberapa detail yang cukup bagus juga, dan tentang ngelang kereta ya, nggak salah ya. Tadi ngelang kereta dan sekarang keretanya anjlok dan ya kayaknya lebih fokus episode 6 ini bakal ketemu sama Akaza. Atau apakah dia bakal langsung tarung atau kita bakal cuma sampai kayak awal-awal pertarungan lawan Akaza, entah ya. Ya, langsung aja kita mulai untuk episode ke-6. Di episode ke-6, 1, 2, 3. Inosuke Surina. Oh, ini yang kata pertarungan sebelumnya. Coba OC ini ikonik banget aja sumpah. Kayak pas setiap lu denger OC itu pasti ini adegan yang pas di kereta yang mereka terbang gitu. Setekai. Touch. Inokami Kagura. Strength. Kilau biru. Langit biru cerah kan kalau nggak salah namanya. Harusnya ke langit biru cerah kan? Eh, iya nggak sih? Itu buat nambah durasi aja tuh. Diulang lagi aja. Kurai salari wa akeboshi ga mirai wo doushite mo sashite ugokanai kara sasou kinowa ni ne o fute mata hachire dasu tame mayaote mo nagai demo inochi wa akarui hou e demo nobasu kara. Ya, Kaza muncul dah saat ini. Akaza, yes. Kilau biru. Kayak itu langit biru cerah deh seingat gue tekniknya. Iya gak sih? Wah. Itu harusnya ada korban sih harusnya. Tapi kan karena pertama jelas karena si Rengoku, terus jelas sama si siapa tuh, sama si daging-dagingnya itu kan empuk. Daging-daging itu pada empuk. Jadi mungkin pas mereka kena ke tembok ya kena daging. Jadi ya mungkin kalau ada yang luka pun ya nggak ada yang meninggal gitu. Mungkin luka-luka doang. Keselio atau recet gitu. Nah kan jadi kan sekelilingnya keretanya itu kan ada dagingnya. Jadi ya seenggaknya meskipun Rengoku kayak dia kan melindungi semua kereta kan.
Meskipun Rengoku kayak nangkep nangkepin orangnya, tapi ya, nah yang dagingnya ini treng 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 itu empuk-empuknya itu seenggaknya bisa bisa apa tuh namanya, bisa membantu meredam benturan lah. Hmm. Sehat walafiat anjing. Subtitlenya sangat hebat ya. Sehat walafiat gitu, Indonesia kali gitu. Kok iso gitu, kakinya luka keremuk dia bisa mati gitu, bisa jadi sih. Tapi kayaknya gak mungkin juga langsung kayak gitu sih ya. Ya dia mau gak mau harus menerima. Oke lah. Gue sukanya itu Inosuke itu karena dia itu kayak apa ya, dia itu barbar dan apa ya, barbar dan ini, tapi dia tuh kayak anak nakal yang menuruti perintah gitu loh. Meskipun dia kayak ngeyel, meskipun dia kayak teriak-teriak mulu, meskipun kayak dia sering ngajak berantem, bener-bener literally anak nakal, tapi ketika dia tuh ngerti gitu loh, kayak di posisi dimana Tanjiro yang ngelindungin diri dia, terus akhirnya dia yang mau gak mau harus nurutin katanya Tanjiro. Jadi kayak gue suka Inosuke itu karena itu sih, karena dia itu apa ya, kayak balance gitu loh karakternya. Jadi gak bener-bener kayak keras kepala banget, dia tetap bisa menahan diri gitu. Hebat sih. Iya, udah kepotong lehernya. Kita belum ngeliat flashbacknya si Rui ya. Rui, flashbacknya Enmu. Gue cukup penasaran sih. Tapi kayaknya nggak dijelasin karena ya tadi emang secara karakter menurut gue dia emang agak kurangnya si Enmu sih. Dia emang pure cuma kayak villain villain sampingan doang. Nah, dia masih terjebak sama tekniknya. What? Inoshishi. Iya, karena dia tahu arahnya di mana kan. Ya instingnya. Beberapa abad yang sudah menghabisi banyak iblis. Wah, ini juga salah satu adegan yang cukup mereveal bahwa para upper moon itu emang super OP gitu. Bener musuh yang apa ya, bener literally OP as fuck gitu. Jadi ya, ya itu aku saya. Apa yang beberapa shot barunya di sini kayak belum ada sih ya. Tadi cuma yang pas ada nggak sih tadi?
Nemu dia. Jadi yang dia nempelin jari itu, ini tuh kayak yang dilakukan sama si Shinobu kan ke Zenitsu. Itu tuh dia tuh kayak apa tuh namanya? Dia tuh lagi ngecek apa tuh namanya teknik pernapasannya itu. Jadi kayak aliran teknik pernapasannya gitu loh, dia ngecek pakai jari itu. Entah, kita belum lihat secara tekniknya itu sih. Tapi pasti kayak gitu sih, teknik pernapasannya itu. Kerusakannya mungkin atau mungkin dia mungkin ngecek kerusakannya juga gitu. Celakaza anjir. Nah, sini kan Tajiro udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Hmm. Oh, ini di sini Akas itu jatuh turun dari atas atau gimana sih? Entrance itu loh. Oh, backsoundnya gila masih sama, kece kece. Teng teng teng, ding ding teng teng, ding ding ding, ding 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 ding. Akaza. Oh, gili. Akaza. Uppermoon. Ding ding ding. Oke, kita bisa lihat Akaza lagi, cuy. Akaza Rengoku. Jadi kalau kalau pertama kali gue nonton ini, gue kan pasti bener-bener masih hype banget sih asli. Gila dah. Kalau nonton bioskop pertama kan lo ngerti lah. Kalau apa tuh namanya? Itu pasti kalau apa tuh namanya? Jujur nih ya, kalau ini muncul di TV dibandingkan di film, mungkin hype-nya itu udah di medsos gitu. Tapi kita nggak dapat pengalaman lebih besar lagi karena kan kalau di bioskop suaranya terus original soundtracknya lebih bagus gitu. Nilai moral yang berbeda. Mau di Narareka. Nararai. Apal gue anjing. Hashira Dana. Gila dah. Saking saking ikoniknya nih adegan gue apa apa lagi. Rengoku Kyojiro da. 教えてよ。教えてやろう。人間だから。死ぬから。鬼なろ、京次郎。Gila dah. 強気ななる、なれる、なれる、なれる。Nah, ini prinsip yang dipegang sama Rengoku. Oh, ini Naranai. Iya. Jadi dia apa tuh prinsip yang dia pegang ya tadi manusia itu punya keindahannya sendiri. Mereka terus berjuang sampai mereka mati gitu daripada demon kan yang selalu berjuang selalu hidup tapi ya dia nggak akan mencapai apa-apa gitu. Beda gitu. Jadi kalau lu manusia lu bisa mencapai sesuatu, terus saya kira lu bisa meninggal dengan damai lah. Dan itulah keindahan manusia gitu. Nah kalau orang yang
Kayak gini mereka nggak bisa mencapai apapun karena ya tadi dia bakal meskipun lu terus mau naik terus lu mau naik lu nggak bakal bisa mencapai apapun gitu. Gue sih gitu. Wah, oh my god. Langsung action cuy. Wah, gila gila gila. Masih sama ya pertarungannya. Oh, no, nah, wah, kita rewards lagi cuy. Gila. Tang, dus, tung. Oh, gila. Oh, suyai. Tadadadadai. Oh my god. MT. MT atau apa sih? MC, MT. Senone. Ini mungkin banyak orang yang sebenarnya memperkirakan ya sebenarnya kekuatan di Kimetsu no Yaiba itu nih kayak apinya Rengoku ini asli atau enggak? Banyak orang yang bilang kayak gitu. Sebenarnya asli loh. Kekuatan apinya Rengoku itu asli loh. Semua kekuatan teknik pedang di ini anime itu asli dan kalau misalnya lu pikir itu kayak cuma visual yang bisa dilihat sama sama Rengoku sama para Demon Slayer atau para demon itu nggak kayak gitu konsepnya. Konsepnya ini mirip kayak kayak lu pernah baca-baca kayak manhwa Cina nggak? Kayak kultivasi gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi teknik pernapasan itu nanti gue jelasin dah. Pokoknya teknik pedangnya itu ada untuk ngeluarin apinya itu dan yang menghasilkan energi itu adalah teknik pernapasan itu, teknik yang tadi digunain sama Tanjiro untuk neken lukanya tadi. Gitu. Jadi karena teknik pernapasan itu, teknik konsentrasi pernapasan, terus akhirnya menjadikan dia penggunaan teknik pedang nih. Teknik pedang itu adalah satu cara untuk mengalirkan energinya itu, yaitu dengan ngeluarin teknik pedang, api dan air. Makanya kalau api air itu karena itu. Emang secara secara supernatural mungkin agak kurang ya karena biasanya kayak kayak cakra Reitatsu gitu, Reitatsu apa sih yang di Bleach, terus ada Nen ya kalau di ini Hunter x Hunter. Nah di sini kayak teknik pernapasan jadi kesannya kayak kayak ya udah bernapas lu bisa ngeluarin jurus gitu kan, aneh gitu. Jadi kayak teknik bela diri lah intinya di sini. Ini menurut gua ya soalnya sepanjang gua nonton series season 1 kayak gitu. Jadi wah, kesel Goku. Ini kayak abisnya sih feeling gue ya pas dia begini dah. Ring apa tuh yang kata dia gini. Dang 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 dang. Oh my god. Supaya dia pertarungan yang bener-bener bikin gue kayak wah anjing gitu. Di bioskop itu ya kalau misalnya kalau bener-bener nonton ini gila sih adegan ini. Ini kalau ini tayang di TV, bisa kayak pas pertama kali lu nonton, ini pasti salah satu episode yang hype-nya gila sih. Kyojiro. Ya ini kayak prinsip yang dipegang sama Rengoku. Dia nggak pengen jadi demon, dia nggak pengen jadi ini. Wah, Kaze terlalu OP cuy. Dan gue tuh sukanya mereka itu si apa tuh
Autornya tadi kan dia menjelaskan lewat si Enmu ya, dimana kalau Apartemen itu pada OP, dia udah menerima banyak darah aja udah masih kurang gitu. Di sini kita diperlihatin langsung kekuatan Apartemen gitu, jadi ya gila aja sih. Apartemen 3 Akaza, masuk Apartemen 3 gitu loh. Tapi menjadi salah satu pertarungan paling ikonik sih. Paling ikonik di Demon Slayer. Haikat Akaisatsu Encore. Encore? Kyojuro. Saya ngindar. Se Tangannya kepotong juga tuh. Si Akaza ngindar tadi, dia kan harusnya nyerang bagian leher ya. Akaza itu dia itu kayak ngindar terus tuh. Setiap gua ngeliat pertarungan dia lawan Rengoku tadi ya, dia tuh pasti kayak ngindarin sesuatu gitu, kayak pas dia pengen begini tuh ngindarin lehernya. Mungkin karena emang bela dirinya yang kuat, atau emang karena teknik darahnya, mungkin teknik darah iblisnya gitu, demon artnya. Nah ini gue pasti yakin dari sini. Pucing, so abis aduh anjing cliffhanger gitu. Yakin gue. Ya nggak bisa menang, udah. Itu sebenarnya di posisi ini nih. Kalau ini si Rengoku udah nggak bisa menang. Udah apa tuh? Udah posisi yang mah bener-bener terpojokan banget gitu. Itu pas deket banget tuh Rengoku sama dia. Wah abis. Damn. Gue pas lagi gini gitu. Tapi ya bagus sih adegan akhir di sini, kayak pas adegan si Rengoku lagi down kalah gitu. Keren sih. Tapi gak ada perubahan sama sekali aja, ini persis banget movie shit. Gak ada. Maksud gue beberapa shot baru lah gitu, kayak sengaja pas adegan Rengoku ngomong sama ini kayak, atau Akaza versus Rengoku ditambahin dikit gitu scene-nya. Ya satu shot beberapa shot beda lah gitu, tapi ya sama aja ya, it's fine. Berarti episode berikutnya bakal jadi episode eh ya episode minggu depan bakal jadi episode terakhir ya. Dua lagi ya, dua episode lagi. Susugu. Monogaru Motori sugusa Oka no kushia Masuku ni. Pengen lihat previewnya di sana, di episode kemarin kocak banget previewnya anjing. Oh, ini kayak Rengoku nih kayaknya. Cukup serius kah ini previewnya? Oh iya benar. Oh, episode terakhir. Kobarkan api nih. Oh my god, Rengoku. Oke, jadi itu adalah untuk episode ke-6 ya, episode ke-6 dari Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Gila. Jadi serius tadi, jadi adegan itu emang adegan itu kan serius ya, adegan Rengoku vs Akaza itu serius. Jadi previewnya pun juga serius gitu. Jadi gak mungkin komedi lah. Gitu. Gila sih. Cukup oke lah gitu. Tapi meskipun gue pengen kayak adegan kemarin, gue bener kayak what the heck is this gitu. Rengoku Nezuko kayak versi chat gitu aing. Versi Nendo. Kalau misalkan lu nonton Saikikuso, lu pasti tahu lah itu Nendo, dagu pantat gitu kan. Anjir. Gila. Ya itu tadi untuk episode ke-6 ya Kimetsu no Yaiba. Cukup
inilah cukup oke lah penempatannya dari awal, terus akhirnya ngomong-ngomong sampai lawan Akaza gitu. Itu sebenarnya kalau lu nonton pertama kali ya, itu pasti bakal hype abis sih beneran. Lo kalau punya orang yang belum nonton Kimetsu ya langsung nonton yang movie ini. Movie soalnya nonton yang ini gitu, karena itu lebih lengkap. Tapi emang bener sih, gue pengennya ada beberapa adegan tambahan, tapi mungkin karena adegan itu udah terlalu sempurna, jadi nggak mau ada yang ditambah-tambah lagi. Jadi mereka benar-benar sama persis kayak di movie gitu. Jadi ya fine aja sih gitu. Tapi ya sebagai orang yang udah nonton jadi kayak rewatch lagi gitu. Emang hype-nya masih ada sih, hype pertarungannya masih ada, tapi karena gue bener-bener tertempa di otak gue tuh pertarungan, jadi gue bener-bener kayak masih inget aja setiap adegannya gitu. Jadi ya oke lah. Ya itu tadi untuk episode ke-6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk, oh iya, gue pengen ngomong ini, gue lupa. Gue pengen ngomong tadi lanjutin yang teknik pedangnya gitu, teknik pedang sama teknik pernapasan. Ini mungkin ini nggak pernah dibahas ya sama beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang bingung juga gitu, karena ada orang yang menganggap bahwa teknik pedang itu ini menurut gue ya, gue nggak ngomongin manga nih. Ini apa yang gue rasain ketika di season 1 sama di season Mugen Train ini gitu. Nah, teknik pedang itu jadi ada namanya teknik pernapasan. Teknik pernapasan itu kayak semacam action mode. Jadi kalau misalkan lu bayangin, lu main RPG nih, lu pasti ada kayak mode yang pas lu di kota, mode yang biasa lu nggak bisa nyerang, sama mode di mana lu bisa mode attack. Misalkan kalau main Dynasty Warrior atau Naruto misalkan. Di Naruto kan lu nggak bisa nyerang, apa tuh namanya, nggak bisa nyerang di Naruto, apa ya misalkan di Naruto deh. Ya Dynasty Warrior sih, lu masuk kotanya, lu nggak bisa nyerang tuh. Kayak bener-bener di posisi di mana lu bener-bener kayak safe mode gitu. Nah itu safe mode itu kayak orang-orang yang biasa tuh, orang-orang yang mereka nggak pakai teknik pernapasan. Nah kalau lu pakai teknik pernapasan itu yang konsentrasi penuh, teknik pernapasan dan lain-lainnya, itu lu masuk action mode. Makanya di season 1 si Tanjiro dilatih untuk terus pakai action mode itu, untuk terus pakai teknik pernapasan, biar nanti ketika dia pakai teknik pedang dia bisa langsung ngeluarin api, jadi dia bisa langsung action gitu, bisa langsung lebih konsentrasi, bisa langsung gak usah pakai persiapan konsentrasi lagi, gak usah perlu kayak apa tuh namanya, perlu ada ngisi lagi lah gitu, perlu kayak ada ngisi lagi. Nah itu maksudnya, jadi di sini hasil energinya itu tadi ya dari teknik pernapasan itu. Nah teknik pedang itu adalah cara untuk menyalurkan energi dari teknik pernapasan itu. Jadi teknik pernapasan tadi yang lo action mode tadi, nah teknik pedang itu adalah cara untuk lo apa tuh namanya, bisa menyalurkan energi tadi ya. Makanya bisa keluar api, bisa keluar air, bisa keluar petir kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya bukan kekuatan yang kayak banyak orang bilang kayak bisa dilihat sama Demon Slayer sama Demonnya gitu, cuma mereka doang bisa lihat. Sebenarnya enggak kayak gitu, karena mereka waktu tadi link kayak tadi yang pas Akaza mukul udara terus Rengoku nahan diri pakai api, itu sebenarnya artinya apinya Rengoku itu asli gitu, api Rengoku itu asli gitu. Dan berarti tekniknya emang benar-benar asli gitu, teknik pedangnya semua, teknik pedang, teknik ininya, demon artnya itu semuanya itu asli, itu supernatural. Dan hasil dari apa, kenapa Demon Slayer bisa ngeluarin hal itu ya, karena teknik pernapasan itu, teknik action modenya mereka gitu. Kayak demon artnya, bedanya kan kalau di demon itu mereka emang literally emang langsung bisa langsung gunain demon art gitu kan. Bisa dia OP-nya itu adalah dia nggak punya kayak batasan gitu loh. Mungkin karena dia nggak punya batasan itu, dia bisa ngeluarin semua demon artnya bareng-bareng. Dia bisa ngeluarin seluruh demon art kapanpun dia mau gitu kan kalau demon. Nah para demon saya itu makanya melatih diri untuk bisa pakai teknik pernapasan di kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi dia bisa langsung lawan demon tuh kalau ada demon gitu. Jadi ya bisa langsung pergi kemana-mana, langsung bisa langsung perkuat diri kayak gitu. Itulah, jadi itulah maksud gua. Jadi di sini teknik pedang itu sebenarnya asli gitu. Teknik pedang emang benar bisa ngeluarin api, tapi emang cukup membingungkan karena semua damage yang diterima sama para demon, khususnya sama para gitu misalkan, damage-nya itu sama sekali gak ada api-apinya gitu. Damage-nya itu benar-benar cuma kayak slice dari pedangnya. Makanya kita pada bingung, kok damage, terus gunanya api buat apa gitu kan. Gunanya para Demon Slayer itu ngeluarin teknik pedang itu tuh sebenarnya buat apa, ngeluarin api, air itu buat apa gitu.
Kalau enggak itu berarti cuma efek-efek doang gitu kan. Efeknya ada, maksudnya nyata gitu, efek air ya, efek apinya itu ada, tapi maksudnya kayak kayak gak ada damage-nya gitu sama musuh kecuali pedangnya doang. Jadi kayak cuma teknik pedang doang gitu. Itu dia teknik pedang pakai efek api dan air yang nyata gitu. Jadi kayak kesannya kayak wah, kayak buang potensi api dan air banget gitu kan. Kalau kayak gitu mendingan buat apa tuh, misalkan buat nyalain api gitu mendingan pakai teknik pedang aja. Teknik pedang sheng nyalain api gitu kan, itu kan sebenarnya lebih oke gitu. Nyalain air misalkan lagi aus, mereka nyalain air prank pakai teknik air gitu kan, juga lebih apa ya, lebih oke lah gitu kan, mereka gunakan efek itu gitu. Tapi sini kan mereka nggak ada gitu, maksudnya kayak nggak ada yang menjelaskan hal itu gitu. Tapi ya bisa jadi juga apa tuh namanya, teknik pedang itu. Tapi tadi itu cuma ini doang, cuma kesimpulan gua doang ya. Soalnya dari apa yang tadi pertarungan Akaza versus Sengoku, emang apinya itu benar-benar bisa nahan pukulan kosongnya Akaza gitu. Bisa jadi juga ini mirip kayak kasusnya apa misalkan kasus anime-anime sport misalkan. Jadi teknik-tekniknya itu teknik-teknik biasa, tapi ada efek-efek yang bener-bener kayak efek-efek yang apa ya, ada kayak asapnya, apa ya, ada ininya, itu mungkin kayak gitu mungkin. Jadi bisa jadi kayak cuma ada efek-efek doang, bisa jadi kayak gitu juga. Tapi menurut gua lebih pro ke emang nyata gitu, tapi gak ada efeknya gitu tadi pedang itu. Ya itu tadi lah untuk episode ke 6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Bisa nonton Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini di Ikiji ya. Dia bakal amati sampai tamat, sampai nanti Entertainment District Arc. Jadi arc ya, itu ya masih bakal seru abis gitu karena pertama kali kita nonton. Oh my god, gue bener-bener kesana banget. Episode berikutnya bakal jadi episode terakhir kayaknya. Jadi episode berikutnya bakal lanjutan dari Mugen Train, entah masih transisi atau lanjutan dari Mugen Trainnya, karena banyak yang bilang lanjutan ya. Jadi gue penasaran aja sih. Ya itu tadilah untuk episode ke-6. Terima kasih. Bye.